Selamat datang di Kampung Bandeng Tambakrejo, Kota Semarang. Inilah sentral pengolahan ikan bandeng yang menjadi kebanggaan masyarakat. Dengan total 20 UMKM termasuk Mina Makmur dan Bandeng Bufatan, dari sinilah potensi ikan bandeng tumbuh menjadi sumber ekonomi dan kesejahteraan warga. Melalui tangan-tangan kreatif, bandeng segar diolah menjadi aneka produk bernilai tinggi, seperti bandeng presto dan otak-otak bandeng, di mana setiap produknya mempunyai cerita inovasi dan semangat usaha masyarakat Tambakrejo. Setiap hari itu kami menerima bandeng segar, kemudian bandeng itu kita cuci, lalu kita bumbui, kemudian untuk proses selanjutnya itu kita masak menggunakan panci presto sampai durinya benar-benar lunak. Kemudian untuk proses akhir kita tiriskan dan kita packing, kemudian kita pasarkan. Kalau olahan bandeng itu ada 3 macam ya. Satu bandeng asli, bandeng duri lunak. Kalau dikatakan presto itu sekarang nggak boleh, bandeng duri lunak. Terus otak-otak bandeng itu bandeng isi. Nah, terus yang ketiga adalah bandeng pepes. Bandeng yang sudah dipresto, dipepes dengan bumbu pedas. Kalau pemasaran sebelum dan sesudah pandemi itu jauh beda, Mas. Kalau sebelum pandemi saya sudah sampai ke ngisi di Malaysia dan Korea. Karena saya sendiri saya targetkan 60% lokal, 40% itu ekspor dan antar pulau. Kalau pemasaran sebelum dan sesudah pandemi itu jauh beda, Mas. Kalau sebelum pandemi saya sudah sampai ke ngisi di Malaysia dan Korea. Beliaunya datang ke sini sendiri lewat Universitas Unisula dari Malaysia, karena Malaysia kan ya istilahnya kononnya itu orang Islam, jadi mereka harus punya izin halal, punya izin. Kalau izin pengolahan luar negeri itu masih bisa menerima PRT. Nah, malah lebih kejam sini itu harus PRT, habis itu naik ke MD ke SNI dan langsung seterusnya. Jadi seperti saya tuh karena sudah bisa masuk ke luar negeri, legalitas saya tuh semua sudah, jadi sampai dengan HACCP itu sudah, sampai dengan namanya untuk brand itu sudah dipatenkan, brandnya itu sudah dihaki, jadi sudah dua putaran ini, sehingga bisa masuk ke luar negeri. Itu karena pandemi, tidak tahu caranya gimana, mereka juga pengolahannya itu untuk pengiriman ikan itu minta diberhentikan, karena setelah saya di sana ngikuti tahun 2019 itu 2 kali ngikuti ke luar negeri pameran lewat UMKM, Kementerian UMKM, itu karena produk saya itu bisa masuknya di resto atau di tempat pujasera. Kalau mau nyari kayak apa sih bandeng saya di sini, ternyata tidak di pusat oleh-oleh. Kalau di pusat oleh-oleh tidak ada yang beli, tapi kalau di resto itu ada. Kalau masuk itu restonya halal sama non halal. Kalau nyari bandeng ya yang cari yang halal, nggak mungkin yang non halal. Kalau non halal pasti tidak ada. Setelah sampai di situ dibantu sama kedutaan Indonesia yang di Malaysia, nanti saya bantu Bu nanti malam ke Pujasera. Jadi ternyata barang saya itu di pasar itu yang di resto itu diolah dengan olahan yang baru di sana. Dari sini vakum, terus dibuka vakumnya, dimasak, bentuknya kari-kari India, gulai India, terus kepalanya disendirikan, nanti gulai kepala gitu, seperti itu. Jadinya dimakannya itu sudah olahan sana, dan olahan sana itu sudah instan. Jadi kalau mau bumbu kare, tinggal bumbu kare sobek, kasih air, tuang, baru bandeng itu masukkan, langsung disajikan, bisa dimakan. Kebetulan bandeng saya juga bumbunya rempah-rempah, jadi cocok dengan udaranya sana. Kalau sana kan pakainya rempah-rempah, sampai ngepek itu rempah-rempahnya itu, seperti itu, sehingga produk saya bisa diterima di luar negeri. Kalau di Belanda itu belum bisa diterima karena saya sendiri juga nggak bisa ngirim ke sana. Bentuknya harus lepas kepala dan lepas ekor. Berarti ini bandeng itu bentuknya itu tinggal sepertiga. Kepala dan ekor itu ada tulang kepala, tulang ekor tidak mau. Bentuknya harus sudah irisan seperti daging. Jadi itu nanti dagingnya tengah itu dipotong-potong kecil-kecil, baru dimasukkan cup
Ya, ada cup itu bentuknya ya kalau di sini vakum tapi bentuknya cup gitu. Nah, itu sampai sana baru bisa masuk ke negara sana. Mau masuk di bea cukainya sudah susah. Tapi kalau punya saya di Korea sama di Malaysia bisa masuk begitu. Oh, ini Bandeng. Terus ada data-datanya, jadi itu ya nanti kan apa pakai istilahnya ditahan dulu di bea cukai selama berapa jam, terus untuk kontrol dari legalitasnya semuanya. Dampak dari Bandeng Juri Lunak Enhancement terhadap lingkungan, di mana saya bisa merekrut karyawan warga di sekitar lingkungan saya, bila mana saya membutuhkan tenaga untuk mengerjakan proses Bandeng Juri Lunak Enhancement. Produk bandeng dari Tambak Rejo kini semakin luas dikenal karena tidak hanya dijual di pasar tradisional, tetapi juga dipasarkan melalui media sosial dan toko online. Dengan kemasan modern dan kualitas terjaga, produk olahan bandeng sudah menembus hingga keluar daerah. Kampung Bandeng Tambak Rejo adalah bukti semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian warga kota Semarang. Dari ikan bandeng, lahirlah potensi kampung hebat yang bermanfaat bagi semua. Kampung Bandeng Tambak Rejo, inovasi